Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hadis pendidikan. Judulnya ialah metodologi berinteraksi dengan hadis Rasulullah SAW. Kebetulan saya sebagai pengampu mata kuliah hadis pendidikan. Baik, dalam mempelajari hadis kita harus memperhatikan urutnya sumber, sanad-sanad hadis, riwayat, dilalah, petunjuk, makna. Selanjutnya, menyikapi hadis ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah urut, artinya sumber dan asal usul suatu riwayat. Yang kedua, dilalah adalah makna dan petunjuk dari kandungan suatu riwayat tersebut. Selanjutnya, mempelajari hadis tidak cukup hanya mengerti kualitas sahih, dhaif atau palsu, tapi sangat penting cara atau metode memahami makna hadis itu sendiri. Bisa saja hadis sahih, tapi karena memahaminya keliru atau salah, tidak mau mengetahui latar belakangnya, maka hasil kesimpulan dan penerapannya juga salah atau keliru. Ini bahaya. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadihi fala yadhhu hatta yuqdiya hajatahu minhu. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan dan tangannya masih memegang wadah makanan, maka janganlah dia meletakkannya hingga ia selesai memenuhi hajatnya. Hadis Abu Daud, Ahmad, Hakim, dan Baihaqi. Secara tekstual atau makna yang aslinya, hadis tersebut apabila sedang makan terdengar azan subuh, maka boleh melanjutkan makan hingga kenyang atau hingga makanan habis. Ini tentu kondisinya waktu kita melaksanakan sahur ingin berpuasa pada bulan Ramadan. Memahami hadis tersebut sebaiknya sejarah dan konteksnya, yaitu azan yang dimaksud adalah azan pertama sebagai peringatan ketika belum masuk waktu subuh. Bukan azan sebagaimana di Indonesia ketika terbit fajar. Jadi kalau di Arab sana azan itu ada dua kali Yang pertama adalah menanda sebelum masuknya subuh, dan yang kedua menanda masuknya subuh. Jadi dua kali. Artinya kalau kita sedang sahur mendengar azan yang pertama, imsak lah kayak gitu, maka boleh menghabiskan makanan yang ada di dalam piring kita. Tetapi kalau sudah azan subuh, maka tidak dibolehkan lagi untuk menghabiskan makanan Artinya puasa kita tidak sah. Di sinilah pentingnya metode memahami hadis, bukan sekedar hadis itu sahih atau dhaif Adapun metode memahami hadis antara lain ada tiga. Yang pertama, kita harus tahu sumbernya Terus yang kedua, bahasanya. Terus yang ketiga, latar belakang muncul hadis tersebut. Memahami hadis dengan memperhatikan pada tiga hal. Yang pertama adalah pembicaraan, berbicara. Ada tiga Selanjutnya, maksud dari pembicara ialah Rasulullah, waktu dia berbicara apakah sebagai Rasul, sebagai hakim, pemerintah,
ataukah sebagai manusia biasa? Itu. Terus pembicaraan atau bahasanya, hakikat atau kiasan. Nah, itu hati-hati kita. Terus yang selanjutnya, kapasitas Nabi Rasulullah SAW, ya, apakah dia sebagai seorang rasul, sebagai seorang hakim, manusia biasa, pemerintah, bahasa hadis, hakiki, hubungan dengan Al-Quran, hubungan dengan hadis lain, kiasan, sarana dan tujuan. Nanti akan ada pengembangannya. Konteks pembicaraan, ashabul wurud, temporer, lokal, universal. Nah, ini penjelasannya ya. Yang pertama adalah Nabi SAW sebagai Rasul. Jadi yang pertama dalam kapasitasnya sebagai Rasul yang bertugas tabligh, menyampaikan risalah dan menjelaskan wahyu dalam Al-Quran kepada umatnya, menjelaskan tentang akidah, ibadah, akhlak, halal dan haram. Umat Islam wajib mengikuti sebagai rasulnya karena beliau sebagai rasul kita. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan rasul kepadamu maka berilah dia, dan apa saja yang dilarang padamu maka tinggalkanlah. Quran surah Al-Asr ayat 7. Dalam kapasitasnya sebagai imam atau pemerintah, misalnya saja mengirim pasukan tentara untuk berperang, mengatur strategi politik dan organisasi, membelanjakan harta bait al-mal, membagi harta rampasan perang, mengikat perjanjian strategi pencapaian kemaslahatan masyarakat, dan hal-hal lain yang menjadi urusan pemimpin sebagai penentu garis-garis kebijakan bagi yang dipimpinnya. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai imam, pemimpin publik bagi masyarakat Islam atau pemerintah, misalnya mengirim pasukan tentara untuk berperang, mengatur strategi politik dan organisasi, membelanjakan harta mal, membagi harta rampasan perang, mengikat perjanjian strategi pencapaian kemaslahatan masyarakat, dan hal-hal lain yang menjadi urusan pemimpin sebagai penentu garis-garis kebijakan bagi yang dipimpinnya. Itu kalau beliau sebagai imam dan pemimpin. Hadis Rasulullah, man ahya arsam maita fahiya lah. Barang siapa menggarap tanah yang mati tidak bertuan, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis rawahu Abu Daud dari Urwah bin Zubair. Ada ulama menjelaskan bahwa hadis ini diucapkan dalam kapasitasnya sebagai pemerintah, sehingga menggarap pertama lahan kosong tak bertuan dapat menjadi milik sah setelah ada izin dari pemerintah setempat. Nah, disinilah kita mengetahui ketika Nabi mengeluarkan hadis ini, artinya kondisi beliau itu adalah sebagai pemerintah atau pemimpin, begitu kan, dalam sebuah pemerintahan. Terus yang ketiga, dalam kapasitasnya sebagai hakim atau qadhi. Nah, ini kalau kita sebagai seorang petani membawa hadis ini tidak cocok, ya kan? Maka seorang hakimlah yang bisa menggunakan hadis ini. Nah, maka dalam penggunaan hadis itu tidak bisa sembarangan saja atau kita menerjemahkannya secara tekstual tanpa mengetahui asbabul wurudnya. Dalam kapasitasnya sebagai hakim atau qadhi yang memberikan vonis atau kata putus dalam menangani suatu perkara dan berdasarkan pada bukti-bukti sumpah atau mengingkaran. Ketetapan ini hanya diikuti oleh hakim, bukan oleh semua umat Islam. Kalau ada pencuri tidak boleh diskusi kecuali keputusan hakim. Tidak boleh diskusi siapa saja walaupun ada perintah dalam Al-Quran. Nah, ini jangan sampai kita menafsirkan hadis ini, digunakan kita secara tekstual, kita berjihad, ya kan?
tidak tahu kalau hadis ini hanya bisa dipakai oleh seorang hakim atau berlaku untuk dunia pengadilan. Jadi bukan dunia pengadilan jalanan, bukan. Hati-hati dalam menafsirkan hadis. Mengapa? Kalau kita sering salah menafsirkan hadis, disitulah terkadang timbul garis keras, ya. Timbul Islam garis keras. Dia menafsirkan Al-Quran berdasarkan tafsir para imamnya, ya kan? Kemudian mereka mengikutinya, berjihad, katanya itu adalah merupakan fisabilillah. Akhirnya jihad secara membabi buta, ya kan? Padahal Rasulullah memerintah jihad itu waktu berperang melawan orang kafir. Artinya orang kafir itu sudah mengganggu orang Islam, ya kan? Kalau tidak mengganggu, tidak ada jihad di situ, ya. Nah, dalam konteks peperangan, ya, itu perlu diingat. Demikianlah, karena waktu sudah tidak mencukupi, kita lanjut lagi pertemuan yang akan datang. Dan silahkan nanti para mahasiswi, ya, memahami setiap hadis yang dijumpai atau mendapat pencerahan dari para ulama yang berkaitan dengan apa saja hadis itu. Ditelaah betul-betul, karena kita sudah paham, ya, tidak boleh sembarangan menafsir hadis. Jadi kita kalau mau menjadi seorang dai harus betul-betul dari awal, dari SD misalnya, harus sekolah mondok, ya. Mondok ngaji hadis sampai khatam, ngaji tafsir Al-Quran juga sampai khatam, bahkan hafalan Al-Quran. Insya Allah penyampaian itu tidak nyeleweng, ya kan, tidak sak-enda dewe kata orang Jawa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Nasution, peserta PKDP 2024 UIN Sumatera Utara Medan Angkatan 5. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.